Ada tips bagaimana kalau saya kan birokrasi baru ya Pak, maaf. Kalau kita di perusahaan kan pengajuannya itu sangat detail. Semuanya kekontrol, setiap rupiah yang kekontrol oleh keuangan. Kalau di Di sini juga birokrasi bisa, juga kayak bisa gitu. seperti Pakai itu. SIPD-nya. Pakai SIPD juga bisa. Jadi dikunci di SIPD-nya. Iya. Sekarang kan saya mengunci transaksi dengan SK nih sekarang. Mm-mm. Kemudian buka-buka sedikit dengan SK. Mm-mm. Ke depan kalau sudah mengerti SIPD, kuncinya Bisa. dari SIPD Bisa. ya. Ibu kunci SIPD bisa. Kan terkait Inpres nomor 1 efisiensi, kan kemarin kita diarahkan untuk DAU efisiensinya 160 miliar, itu sudah kita efisiensikan. Nah, kemudian setelah saya buka-buka itu, ternyata di setiap dinas itu banyak sekali DAU-DAU yang sebenarnya eh, program itu nggak jelas, kayak peningkatan penguatan, bla bla bla. Saya boleh bintangkan dan ganti dengan program lain di APBDP nanti. Iya. Kalau yang sudah pasti dikurangi itu kan untuk infrastruktur ya, yang dari pusat. Ya, itu udah dinolkan. Udah nol. Kalau yang lain, itu sekarang terserah ibu nih di daerah. Ibu betul itu pernyataan di pidato ibu yang disampaikan itu. Jadi efisiensi itu bukan dikurangi kemudian dibawa ke pusat, tapi direlokasi maksudnya ibu itu, direfokusi, diarahkan ke anggaran yang tepat. Inilah saat yang paling pas. Ini ada 3 momen. Yang pertama baru tahun anggaran baru masuk, yang kedua kepala daerah baru masuk untuk segera penyesuaian, yang ketiga ada kebijakan pusat. Iya. Jadi saatnya sekarang ibu lihat di OPD tadi yang memang nggak penting sudah diambil. Bolehkah saya kembalikan lagi ke infrastruktur? Boleh. Boleh Nggak kan? ada masalah. Justru yang dari refocusing ini, dari efisiensi ini untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur, untuk ibu nggak usah lama-lama nunggu APBDP, sekarang juga bisa. Kita boleh pembahasan di April dan disahkan di Mei, udah boleh belum? Jadi ada 2 mekanisme pergeseran anggaran. Ada APBD perubahan, itu mekanismenya setelah semester 1. Tapi ada mekanisme lain, pergeseran anggaran dengan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Cukup dengan peraturan kepala daerah. Pergub. Pergub aja. Tanpa harus persetujuan DPRD. Karena apa? Karena ini dimungkinkan secara regulasi. Jadi, Nomor berapa lagi? Inpres itu. Oh, Inpres nomor 1 itu. Nomor 1. Kemudian dengan surat edaran. Kemudian dengan Undang-Undang 32. Kemudian dengan PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan. Bentar, Pak. Itu dimungkinkan semua. Selesai Inpres, kemudian edaran kemarin Kemenkeu, dan itu juga dasarnya Undang-Undang 23 2014 tentang Iya. pemerintahan daerah, dan juga PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, itu semua sudah ada. Oke. Yang kemarin saya jelaskan di retreat itu, Oke. kepala daerah mempunyai kekuasaan yang luar biasa untuk mengelola uang. Oke. Nggak ada alasan, nggak ada anggaran. Manakala diperlukan, kepala daerah bisa melakukan pergeseran. Gitu. Oke. Bahkan di situ penjelasan itu, BTT itu digunakan untuk keperluan darurat dan mendesak yang belum dianggarkan sebelumnya. Ini berarti saya boleh melakukan perubahan dengan Pergub tanpa harus menunggu APBDP. Yang penting geser ke relokasinya udah jelas kemana. Kemudian kalau saya belum tahu mau ditaruh di mana, saya bisa taruh di BTT. Kemudian BTT itu bisa pemanfaatannya dengan dasar urgent dan peningkatan pelayanan. Ya, kriteria penggunaan BTT itu darurat dan mendesak. Oke. Kita dari Kemendagri siap untuk fasilitasi itu. Memang tugasnya Kemendagri melakukan pembinaan, pendampingan, untuk itu kita siap.